Pak. Selamat siang, Ibu. Ya, Pak. Ya, perkenalkan saya Dokter Willy. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk menerima saya dalam kunjungan rumah ini. Ya, sama dong. kunjungan rumah dalam rangka untuk pemantauan ibu hamil. Ya, Oke. baiklah. Kita mulai dengan ini ya, Bu. Hari mens terakhirnya, Ibu. Hari pertama haid terakhirnya kapan? Hari pertamanya kurang lebih 27 Mei, Iya. terakhir mens itu tanggal 4 Juni. Baik, Bu. Berarti Ibu sekarang kan sedang hamil 26 sampai 27 minggu ya, lebih kurang ya. Jalan 27 minggu berarti nih, ya kan. Gimana perasaannya, Bu, waktu hamil pertama? Ini hamil pertama kan? Betul, Dok. Iya. Gimana perasaannya? Seneng, terus nggak nyangka bisa dikasih cepet ngomongan. Gitu. Oh, gitu. Kalau untuk Marian gimana perasaannya, Pak, waktu tahu istrinya itu hamil, Pak? Ya, alhamdulillah bersyukur sih, Dok. Hmm. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang penting saya bersyukur aja sih. Tapi seneng kan? Seneng banget ya? Apa terkejut atau gimana? Terkejut sih. Karena nggak nyangka aja kan, dokter tahu sejarahnya kan. Ya, baik. Ya. Ada kesulitan apa nggak ya waktu yang dialami gitu pada saat kehamilan ini selama jalan 26 minggu ini? Pas awal trimester sempet kayak susah untuk BAB sih, Dok. Kayak sembelit sih, terus sama ngerasa kayak perutnya tuh enak terus gitu. Oh, gitu. Di bagian sininya. Ya. Oh, tapi waktu itu akhirnya udah ini ya, udah berobat ya. Ya. Terus sekarang masih enak atau gimana? Kalau enaknya udah mulai berkurang gitu, Dok. Ada timbul tapi nggak sesering pas yang trimester awal. 5% kali. Iya. Oh, berarti ini Bu Leha sekarang udah nggak kerja ya? Nggak kerjanya dari Iya. kapan, Bu? Dari pas tahu keadaan hamil waktu itu. Oh, begitu. Kurang lebih pas kita tahu sebulan ya mungkin. Ini nikahnya kapan ya tanggalnya kemarin ya? 6 Juni. Oh, 6 Juni. Berarti cepat juga langsung dapat nih ya. Iya. Alhamdulillah, Dok. Ada permasalahan lain nggak selama kehamilan ini? Katanya ada perdarahan atau Pas apa? yang awal hamil iya. Oh, gitu. Ada pendarahan sedikit lah. Sedikit ya? Iya. Berapa hari itu? Kurang lebih sehari, cuman Hari ya? ada apa sih, masih keluar darah dikit. Flek aja 2 ya? hari, iya. Oh, gitu. Oh, sempat darahnya banyak? Agak banyak, tapi yang nggak yang terus keluar gitu sih, Dok. Oh, gitu. Kapan itu terjadinya ya? Awal-awal. Iya, awal kehamilan sih kurang lebih kayak 7 mingguan mungkin. Soalnya waktu itu pas kejadian tersebut nggak lama, selang berapa hari kita langsung periksa ke dokter. Agustus. Iya, bulan Agustus. Iya. Oh, bulan Agustus itu ya, Pas USG tahu hamil. pertama bukan ya? Iya, Benar, Dok. USG pertama ini kan tanggal 26 19 Agustus ya berarti ya? iya. Berarti 25 Agustus pendarahannya. Selang berapa hari ya? Selang saat itu langsung kita ke dokter. Kalau 26 Agustus kan berarti itu udah 3 bulan kehamilan ya berarti ya? Enggak dong, baru 9 minggu ya. 9 minggu. Berarti hampir mau 2 bulan ya, Dok. Kurang lebih. Juni, Juli, Agustus ya kan? Juni. Iya, 3 bulan. Oh, Juni hitung juga ya, Dok? Iya, kan mulai dari, kita hitung dari ini yang 27 Mei itu yang hari pertama haid terakhir itu. Jadi itu nanti, itu akan menjadi patokan untuk usia kehamilannya. Dan dari sini akan jadi patokan juga untuk saat hari persalinannya. Jadi kita ngitungnya dari sini dong, 27 Mei ini. Ya. Jadi kalau 27 Mei, USG yang pertama ini kan tanggal 26 Juli ya USG pertama ya? Iya. Juli berarti. Oh ya, berarti ini 2 bulan deh, benar tuh ya? Juli, Dok. Kurang lebih 1 bulanan lebih kayak, Dok ya. Iya. 1 bulan lebih nih, berarti mau 2 bulan ya? Kan 27 Mei ke Juni ke Juli ya kan? Lebih kurang mau 2 bulan lah ya, pas lah, hampir mau 2 bulan nih ya. Oh itu perdarahan 1 hari, Iya, kurang lebih. banyak. Enggak banyak sih, cuman kayak Satu ngalir softtek, aja. satu. Iya, mungkin 1. Oh gitu, tapi merah darahnya. Iya, kayak merah seger gitu sih. Oh sekali aja gitu. Besoknya masih ada ngeflek lagi. Ngeflek sisa dikit doang. Oh gitu. Saat itu dikasih obat apa? Dari rumah sakit obat Penguat kandungan. penguat kandungan sama vitamin sih.
buat stop darah gitu nggak ada ya? Buat stop darah. Lupa sih. Nggak ada Dok. ya? Ada obat yang dari dalam gitu? Nggak ada sih. Nggak ada juga ya. Oh tapi berhenti lah ya, alhamdulillah ya. Sejauh kemarin tuh obat minum aja sih yang dikasih. Terus kemudian besokannya di USG dan ternyata aman ya, Pak. Alhamdulillah. Iya. Denyut jantung janinnya ada ya. Ini kan ada hasil USG-nya nih. Gitu. Terus dari hasil USG-nya juga di situ ada CRL atau panjang dari kepala ke bokongnya itu 2,28 cm dan ini sesuai dengan usia kehamilannya 9 minggu ya. Gitu. Jadi dari sini kita bisa nilai juga kan kalau kita tahu panjang dari kepala ke bokong bayinya atau bokong janinnya itu kita bisa mengetahui usia kehamilannya yang paling tepat. Jadi ini sudah sangat akurat nih ya. Kemudian dari sini kita bisa menentukan juga perkiraan hari kelahirannya ya, hari persalinannya kita bisa tahu nih. Jadi di sini ada 2 Maret ya. Jadi selain kita bisa hitung dari hari mens yang pertama, hari pertama mens terakhirnya yang tanggal 27 Mei itu kita bisa hitung juga. Dan secara USG ini bisa ketahuan juga dia kapan bayinya akan lahir nih, persalinannya ya. Gitu. Terus ini kenapa kok USG-nya yang ini, yang berikutnya USG-nya kan di Bulan selanjutnya. Iya. bulan selanjutnya ya 13 minggu. Nah ini juga bagus. Terus setelahnya belum USG lagi nih. Kenapa Belum. nih? Coba ceritakan, mungkin suaminya bisa cerita. Bulan selanjutnya setelah USG ini terakhir, Iya. bulan selanjutnya dia pulang kampung. Oh begitu. Di kampung teknologinya seperti USG tapi nggak ini ya sayang. USG ini aja sih kayak Iya, 2D detak gitu jantung Oh, aja iya. sih dok. Oh, itu Bidan ya. iya. Soalnya kalau ke rumah sakit kurang lebih 1 jam. Jadi Oh, jarak. jadi memutuskan buat ke bidan periksa. Jarak antara rumah di kampung dengan rumah sakit ya. Iya, ke rumah sakit. Oh. Dan persalinan itu sebenarnya bisa di bidan atau gimana nanti? Bisa di bidan, soalnya kan kebetulan bidan juga menyarankan pakai KIS atau BPJS. Oh, Baru iya. kalau misal ada kendala dari bidan mengasih rujukan ke rumah sakit sih. Oh, nanti kalau ya misalnya nih, andai kata ternyata misalnya sungsang atau gimana gitu, tapi udah terlanjur bersalin nih, udah mulai kontraksi nih, itu kira-kira gimana nih? Rumah sakitnya dalam tempo 1 jam nanti rencananya seperti apa? Kira-kira udah dipersiapkan belum? Koordinasi lagi sih dok sama pihak bidan di sana. Biasanya sih nanti disediakan kayak ambulans. Oh begitu ya. Berarti nanti di usia mendekati hari persalinan itu sekitar bulan Februari itu kan mesti tiap 1 minggu ya dicek terus tuh, ya kan? Dengan atau tanpa adanya kontraksinya ya. Itu harus dicek terus harus bisa juga bedain antara kontraksi yang asli sama kontraksi yang palsu ya. Kalau kontraksi yang palsu itu udah tahu belum? Belum. Belum. Ya. Kalau kontraksi yang palsu itu dia lebih di bagian perut depan ya, di bawah pusar. Terus kemudian dia juga nggak lama sih, paling 1 menit hilang gitu. Ataupun juga dibawa tidur hilang ya, dibawa istirahat bisa hilang sendiri ya, dibawa minum juga bisa hilang. Ya. Terus kalau kontraksi yang asli itu dia jalannya dari belakang, dari punggung ke depan, dan rasanya itu lebih sakit juga. Terus sudah itu lama juga, lebih lama lah ya, dan hampir lebih kurang bisa 1 menit sekali kontraksi begitu. Terus dia itu makin lama makin kuat, dia nggak akan hilang dan ada terus begitu ya. Dan kalau kontraksi palsu kan dia ada, muncul, hilang, nanti ntar berapa lama lagi baru muncul lagi gitu, nggak tentu gitu, nggak jelas ya, tidak teratur. Terus jarak antara kontraksi yang pertama dan kontraksi yang berikutnya itu bisa lebih jauh ya, tapi itu juga nanti dia meredak gitu. Kalau kontraksi yang asli dia tambah kuat
Jadi misalnya yang sekarang kontraksi nih, ya kan 1 menit, nanti nggak lama setengah menit kemudian kontraksi lagi, makin panjang juga kontraksinya, bisa sampai 2 menit dan seterusnya begitu, dan lebih sakit juga ya. Terus kalau dibawa tidur, mau dibawa minum, mau dibawa istirahat, tetap dia ada kontraksinya ya, begitu. Jadi nanti harus ini juga harus diperhatikan juga nanti waktu di trimester akhir itu kepalanya di mana ya. Kalau kepalanya sungsang sih lebih baik gimana? Mungkin Pak Rian rencananya gimana? Kalau sungsang apa mau dilahiran di bidan aja atau tetap atau mau dibawa ke rumah sakit aja Pak? Ya, kalau baiknya sih kalau sungsang kan sejauh ini pasti disesar. Ya lebih baik disesar ya. Gitu. Karena kan ini anak yang paling ditunggu-tunggu, betul kan Pak Bu? Iya kan? Betul dok. Iya. Kalau untuk fasilitas yang lain di kampung ada apa aja selain ibu bidan? Ada puskesmas juga sih dok. Oh, Dan itu biasa juga melayani pasien untuk melahirkan juga sih. oh, tapi secara normal aja ya, berarti ya. Iya, secara normal. Jadi nanti urutannya dari bidan itu kalau nggak bisa baru ke puskesmas atau bisa langsung ke rumah sakit? Bisa langsung ke rumah sakit tapi melalui rujukan dari puskesmas yang biasanya gitu. Jadi bidan itu nanti kalau dia minta pasiennya ke rumah sakit gitu, mesti ke puskesmas dulu gitu. Betul. Setahu saya sih gitu dok. Kalau lahiran di puskesmasnya langsung nggak bisa? Bisa aja sih Bisa dok. juga ya. Bisa. Oh, tapi udah percaya bidan itu udah langganan ya gitu ya. Yang di kampung menyarankan sih dia di bidan aja dulu gitu. Oh gitu. Tapi jarak ke bidan dekat dari rumah. Deket sih. Berapa menit kira-kira? Kurang lebih 5 menit nyampe 5 sih menit dok. ya. Deket. Kalau jarak dari rumah ke puskesmas langsung? Ya 7 menitan lah, gak jauh, Oh, nggak terlalu gak beda terlalu jauh ya. jauh dari bidan. Terus proses pembuatan rujukan untuk dari bidan ke puskesmas itu berapa lama? Kurang tahu deh dok. Kejadiannya misalnya malam gitu gimana bidannya? Dan Siap kebetulan 24 ke rumah ya. Iya, dia Iya. buka praktek di rumah gitu ya. gitu sih dok, dekat Jadi udah biasa ya gitu. Cuma kalau mau minta rujukan ke puskesmas, misalnya andai kata perlu ke rumah sakit gitu, gimana tuh? Kalau malam-malam itu, misal tengah malam gitu. Kejadiannya malam ini langsung dibawa ke rumah sakit. Oh iya. Iya, Iya cuman sih. kan puskes juga buka 24 jam sih dok yang di situ. Cuman nggak ada dokter yang standby gitu aja. Tapi yang penting pastiin dulu dia kepala atau bokong ya, atau kadang-kadang bisa melintang juga loh ya. Nanti itu harus diperhatikan loh. Jadi nanti begitu harinya sudah mulai ada kontraksi yang asli itu harus ini udah tahu mau kemana ya. Jadi jangan kalau ya andai kata ternyata sungsang atau lintang ya jangan ke puskesmas lagi, mesti langsung ke rumah sakit. Dan itu bisa kan dengan BPJS? Bisa sih dok. Bisa ya. Paskesnya udah yang di sana, di puskesmas sana. Iya betul. Berarti bisa langsung ya ke rumah sakit ya, ke Parian ya. Baik Bu, sekarang kita akan lakukan pengukuran tensi dulu ya. Ya. Ya, maaf ya. Baik, bagus ya Bu, tensinya 110/70 ya. Baik Bu, sekarang kita akan ukur lingkar lengan atasnya ya Bu ya. Iya dok. Ibu kidal Enggak. normal ya. Baik, kita ukur di tangan kirinya berarti ya. Permisi ya. Ya. Ukurnya di sini ya. 28 ya. 28. Ya, lingkar lengan atasnya 28 cm ya, Bu. Baiklah, Bu. Jadi ini dari kunjungan ibu hamilnya atau kontrol kehamilannya ini sudah bagus ya. Untuk trimester 1 dan trimester 2-nya total udah 4 kali ya, Bu. Dan ini kan sekarang sudah masuk trimester 3 nih. Sudah 26 minggu ya, Bu. Itu diusahakan tiap bulan ada kontrol kehamilan ya, Bu. Yang paling baik itu memang harusnya sih ke dokter spesialis kandungan, jadi nanti bisa di USG bagaimana perkembangan janinnya, juga sekaligus bisa nentuin juga sih nanti ada kelaminnya ya. Bapak harapannya gimana Apa aja sih? Yang penting Sehat sempurna. Ya. Iya. penting lancar ya. Benar-benar. Jadi jangan lupa ini nanti dibaca lagi ya Bu ya Pak ya. Baik dok. Gitu. Bapak nanti rencananya gimana? Ikut pulang ke kampung atau? Iya. Jadi yang pekerjaan di sini gimana nanti Pak? Nanti bulan-bulan terkadang saya pasti akan pulang sih. Bulan 7 nanti ada jeda
libur terus misalnya pulang. Dan ke-8 pun juga, dan bulan ke-9. Yang ke-9-nya paling nanti dekat-dekat harinya. Lah tadi ibunya mau pulang kampungnya kapan? Pas 7 bulanan kurang lebih Januari gitu. ya. Januari ya. Oh, Bapak cuti gitu atau gimana, Pak? Libur aja sih. Libur. Ya udah ya semoga jangan sampai ini ya mengganggu pekerjaan juga, kan mata pencarian penting juga untuk masa depan anak ya, Pak. Ya gitu. Yang penting ibunya di kampung juga ada yang bantu ya, Bu. Iya, Dok. Ya, baiklah, sekian deh dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa dikabari ya. Bisa saling berkabar aja nanti kita ya. Nanti kalau USG dan kelihatan kelaminnya mungkin kita report lagi. Baik. Terima kasih ya. Oke, selamat ya Pak. Terima kasih waktunya. Ibu selamat ya.